tenaga kependidikan apakah bisa diangkat menjadi P3K? Petugas perpustakaan apakah bisa diangkat menjadi P3K? Jadi untuk P3K nanti bisa mengisi formasi bidan ya. Bidan ini juga bisa P3K, dokter ini juga P3K, dokter gigi P3K, dokter hewan, nah dokter pendidik klinis, nah dosen teman-teman termasuk dosen ini juga bisa juga nanti P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, saat ini untuk seleksi CPNS dan juga P3K, baik itu P3K guru dan juga P3K non guru, ini sedang berlangsung teman-teman. Nah, mungkin saja bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendaftar di tahun ini, atau mungkin nanti sudah mendaftar di tahun ini, akan tapi tidak lolos juga, teman-teman ini jangan khawatir, dikarenakan pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang seleksi P3K guru dan juga seleksi P3K yang non guru terkait tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh P3K. Dan mulai saat ini teman-teman, ini adalah masing-masing pemerintah daerah ini sudah melakukan pengusulan informasi ya untuk pembukaan P3K di tahun 2022 dan ini adalah merupakan juga hal yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai tendik ya atau tenaga kependidikan. Nah, mungkin saja teman-teman di sini, nah perhatikan di sini jabatan apa yang bisa diisi oleh P3K dan ini berdasarkan dari Kemenpan yang terbaru teman-teman, yaitu ada perluasan ya jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Mungkin saja, nah di sini teman-teman nanti bisa menjadi peluang ya bagi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun 2022. Sekarang saja sekarang ini saya bekerja sebagai honorer. Bisakah saya diangkat menjadi P3K? Ijazah saya adalah seperti ini. Bisakah nantinya saya melamar menjadi P3K? Tenaga kependidikan apakah bisa diangkat menjadi P3K? Petugas perpustakaan apakah bisa diangkat menjadi P3K? Seperti yang kita ketahui bahwa di sini dari Menpan menyatakan bahwa untuk pengadaan ASN tahun 2022 ini hanya untuk P3K saja teman-teman. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi di instansi yang dibina. Kemudian juga kabar gembira bagi teman-teman yang masuk dalam kategori XTHK 2 ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dan di sini ada kabar gembira teman-teman, yaitu ada perluasan jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K, yaitu dengan diterbitkannya Kemenpan RB nomor 1197 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini langsung saja teman-teman kita masuk pada poin memutuskannya ya, yaitu penetapan yang telah dibuat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Yang pertama teman-teman, menetapkan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah ya dari keputusan Menteri ini. Nah, nanti kita akan cek bersama teman-teman, yaitu jabatan apa saja yang bisa diisi oleh P3K. Kemudian yang bagian kedua teman-teman, yaitu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagaimana diktum ke-1 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang meliputi penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penilaian kinerja, penggajian, dan juga tunjangan. Kemudian pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan juga perlindungan. Kemudian di bagian ketiga, di sini pembinaan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil berlaku secara mutatis mutandis terhadap P3K. Keempat, keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Nah, Kemenpan RB ini diterbitkan pada tanggal 1 November tahun 2021. Nah, sekarang ini kita cek teman-teman, yaitu jabatan apa saja yang bisa diisi oleh P3K ke depannya. Nah, teman-teman tentunya
mungkin saat ini sudah mengatur strategi ya, untuk melakukan pelamaran pada tahun berikutnya, teman-teman. Jika memang pada tahun ini teman-teman itu belum bisa melamar ya, karena mungkin ada suatu hal. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian lampiran, teman-teman. Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1197. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat bersama, yaitu yang pertama ini ada administrator database kependudukan. Jadi ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya teman-teman ya. Kemudian administrator kesehatan, kemudian kepariwisataan, kemudian aquacultur, kemudian anggaran pendapatan APBN, investigasi. Nah, kebakaran teman-teman, analis kebakaran, analis kebencanaan, analis kebijakan, ini adalah bagian dari analis-analis ya. Ada pasar, kemudian juga pengusulan kelautan, sumber daya manusia, kemudian juga di sini ternyata apoteker, teman-teman. Kalau misalkan yang dulu ini apoteker itu profesi apoteker itu di rumah sakit itu CPNS ya. Nah, ini bisa diisi P3K. Nah, mungkin saja memang benar untuk tahun 22 itu untuk penerimaan hanya untuk P3K. Dan seperti yang disampaikan oleh BKN sendiri bahwa untuk kedepannya penerimaan CPNS itu akan sangat diminimalisir ya dan diperbanyak untuk nanti di jalur P3K. Nah, ini teman-teman, kemudian ada asesor manajemen mutu industri. Nah, ini ada asisten apoteker. Nah, ini teman-teman, tentunya di sini nanti kita ketika melamar pada formasi-formasi jabatan yang ada, ini ijazah atau kualifikasi akademik kita ini harus sesuai teman-teman ya. Misalkan saja saya ingin melamar di apoteker ya untuk nanti. Nah, ini saya harus memiliki ijazah yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan untuk menjadi apoteker apa? Yaitu memiliki ijazah S1 apoteker. Nah, misalkan adalah seperti itu. Kemudian untuk jabatan fungsional berikutnya. Di sini ada asisten inspektur keamanan penerbangan ya. Ini ada asisten-asisten. Nah, ini konselor, pembina mutu hasil kelautan, kemudian penata administrasi. Nah, ini teman-teman, kemudian bidan teman-teman. Nah, ternyata di sini untuk bidan ini juga masuk ke P3K teman-teman. Jadi untuk P3K nanti bisa mengisi formasi bidan ya. Bidan ini juga bisa P3K, dokter ini juga P3K, dokter gigi P3K, dokter hewan, nah dokter pendidik klinis, nah dosen teman-teman termasuk dosen ini juga bisa juga nanti P3K. Mungkin juga nanti untuk kedepannya termasuk dosen pun juga dari jalur P3K teman-teman. Kemudian ada entomolog kesehatan. Nah ini teman-teman. Kemudian epidemiolog, kemudian fisikawan medis. Nah ini teman-teman untuk guru ini sudah dilakukan ya pada tahun ini. Jadi untuk penerimaan yang P3K guru ini sudah dilakukan sejak kemarin di tahun 2019 ya pelaksanaan seleksinya. Nah ini teman-teman. Jadi untuk guru, nah ini dokter gigi ini teman-teman. Nah ini juga P3K. Berikutnya, nah inspektur bandara udara, inspektur tambang, kemudian nutrisionis, kemudian ada okupasi dan lain sebagainya. Nah ini pelatih olahraga, pekerja sosial, pemeriksa merek, paten dan lain sebagainya. Tata ruang, peneliti, penerjemah, pengamat gunung api juga ada P3K. Nah, di sini teman-teman bisa siap-siap nanti ya untuk melamar pengawas ini. Nah, pengawas sekolah teman-teman, pengawas sekolah juga dari P3K teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin teman-teman bertanya, kalau saya sudah menjadi P3K guru, apakah saya bisa melamar nantinya bisa diangkat menjadi pengawas sekolah? Nah, apakah bisa jadi pengawas sekolah? Tentu saja jawabannya tidak teman-teman. Kalau misalkan karirnya P3K guru ya di situ aja di P3K guru. Kalau misalkan ingin menjadi P3K kepala sekolah, pengawas sekolah, maka teman-teman ini mengikuti seleksi lagi yaitu untuk formasi yang pengawas sekolah. Nah, seperti itu. Itu sesuai yang dijelaskan BKN dulu itu ya. Kemudian ada pengembang penilaian. Kemudian di sini kita cek lagi penghulu teman-teman. Nah, di sini penghulu ini bisa juga diisi P3K. Kemudian penyuluh hukum, menguji kendaraan bermotor, kemudian juga ada perawat ya. Nah, perawat ini enggak CPNS tapi P3K, perekayasa, penata nuklir, nah kemudian statistisi, kemudian teknisi. Nah, ini ada teknik jalan dan jembatan, pengairan. Nah, ini P3K juga. Kemudian termasuk juga Widya Prada, Widya Swara, ini juga P3K, terapis gigi dan mulut.
Kemudian di sini ada pustakawan juga teman-teman. Jadi pustakawan, misalkan teman-teman punya S1 kepustakaan atau mungkin yang disyaratkan nantinya saat ini menjadi honorer di sekolah, mungkin juga nanti bisa mendaftar teman-teman. Oke, itulah jabatan-jabatan yang bisa diisi P3K. Jadi teman-teman bisa bersiap ya sejak dari sekarang.